seharusnya bukan masalah menyesuaikan dan tidak menyesuaikannya. Pertama, pendidikan itu harus berjalan. Harus tetap berjalan dalam kondisi apapun. Tetapi untuk yang berkewajiban utama untuk pendidikan itu agar tetap berjalan dalam kondisi apapun itu pemerintah. Pendidikan itu agar tetap berjalan dalam kondisi apapun itu pemerintah. Pak Abdi Sumaiti, alhamdulillah siang ini kita bisa ngobrol-ngobrol di sela-sela kesibukan Ustadz. Pak Abdi ya, anak kita nyebutnya ya, karena Pak Abdi Sumaiti ini ya guru saya juga, alhamdulillah sudah berkesempatan ikut ngebonceng di mobil ini. Pak Abdi, di sela-sela kesibukan Pak Abdi Sumaiti, Banten nih lagi punya isu apa sih Pak Abdi yang dikawal di DPD RI? Ya pertama tentu saja ya yang berkaitan dengan komite saya, yaitu komite 3 yang membidangi masalah pendidikan, sosial, kebudayaan, dan kesejahteraan serta tenaga kerja. Karena itulah yang pertama kali yang menjadi perhatian isu-isu yang kita jadikan upaya pembahasan di dalam komite mengenai Banten ini adalah masalah pendidikan yang pertama itu. Pendidikan ya fokusnya. Pendidikan. Walaupun demikian, alhamdulillah secara umum pendidikan di Banten ini ya cukup memadai, tapi tetap masih perlu pengembangan dan lain-lain sebagainya. Pendidikan ini tentu saja baik pendidikan yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga yang berkaitan dengan pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama. Nah, yang kedua, ini juga tidak kurang pentingnya dan kemudian kita jadikan juga isu di dalam pembahasan di Komisi 3 mengenai Banten ini, yaitu mengenai ketenagakerjaan. Karena memang faktanya Banten ini juga selain menjadi sasaran investor asing, ya, apakah dalam bentuk pabrik dan lain sebagainya, tetapi juga banyak mendatangkan tenaga kerja asing. Nah, inilah juga menjadikan perhatian dan isu kami di Komite 3, sehingga diharapkan ada semacam keseimbangan gitu ya, antara perlunya tenaga asing dan juga perlunya tenaga yang dari daerah sendiri. Iya. Itu yang berkaitan dengan tenaga kerja. Pak Abdi, ada hal menarik tadi yang sampaikan Pak Abdi, pendidikan dan tenaga kerja. Iya, tertarik dengan pendidikan sekarang nih yang lagi banyak di virtualkan ya. Menurut Pak Abdi, antara realita di lapangan dengan kondisi sekarang yang semua harus dituntut untuk virtual, gimana tuh Pak Abdi yang di pelosok segala macam? Apakah memang kita menyerah pada kondisi begini atau memang kita berupaya untuk menyesuaikan dengan kondisi COVID ini, Pak? Iya. Pendidikan ini. Seharusnya bukan masalah menyesuaikan dan tidak menyesuaikannya.
Pertama, pendidikan itu harus berjalan. Harus tetap berjalan dalam kondisi apapun. Tetapi untuk yang berkewajiban utama untuk pendidikan itu agar tetap berjalan dalam kondisi apapun itu pemerintah. Karena pemerintah sudah apakah yang berkaitan dengan pendidikan agama atau pendidikan yang sifatnya umum, nah, kan sudah dibiayai oleh negara. Maka seharusnya dalam kondisi apapun yang mencari jalan keluarnya itu adalah pemerintah itu sendiri, termasuk pemerintah daerah tentunya. Nah, oleh karena itu, misalnya salah satu contoh ya, sekarang tidak bisa misalnya lewat offline misalnya terjadi, kemudiannya diharapkan online. Tapi kan punya konsekuensi, misalnya di desa-desa dan sebagainya, itu kan belum punya misalnya fasilitas, alat komunikasinya belum cukup dan sebagainya. Ini pemerintah yang harus menyiapkan. Begitu. Jadi artinya selama kondisi COVID seperti sekarang ini masih tetap berjalan, ya pemerintah harus menyiapkan segala sesuatu, termasuk ya di desa-desa. Sehingga dengan demikian proses pendidikan itu tidak mengalami kemandekan. Itu yang diharapkan. Mengenai anggaran nih ya, menarik nih isu-isu terkini nih Pak Abdi mengenai kementerian nih. Bisa beri komentar nggak Pak Abdi yang 20 miliar untuk CSR swasta itu? Nah, itulah salah satu yang disayangkan oleh banyak analis ya. Kenapa justru itu kan diberikan kepada satu lembaga yang sebenarnya tidak membutuhkan, padahal berapa juta yang lainnya. Iya, betul. Itu yang membutuhkannya. Nah, ini juga yang termasuk disayangkan. Itu 20 miliar, apalagi ditambah dengan sikap-sikap para kayak semacam NU, kemudian Muhammadiyah, PGRI juga bahkan keluar itu dari. Iya, betul, sudah. Itu padahal pernyataan sikap keras itu ya. Iya, seharusnya menjadi perhatian. Mereka itu kan pendidik atau lembaga-lembaga pendidik sejak sebelum merdeka, Pak. Iya, betul. Luar biasa sebenarnya, tapi kok seperti nggak ada perhatian begitu. Dari Pak Nadiem sendiri, Mas Menteri ini belum ada pernyataan resmi terkait, belum ya? Nggak ada. Kayak cuek aja.